Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sista Faria Sakti, guru SMA Negeri 1 Seputi Agung. Saya mengampu mata pelajaran biologi kelas 10 dan 11. Saya salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Galuh angkatan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Negara yang maju, negara yang sukses, siapa yang harus merubahnya? Kita sendiri. Nah, jadi nasib dari bangsa itu ya tergantung dari bangsa itunya sendiri. Materi hari ini KD-nya masih tetap sama dengan minggu kemarin, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian beserta ancaman dan pelestariannya. Untuk KD keterampilannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Jadi tujuannya dengan belajar materi hari ini, flora dan fauna Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya lihat, yang pertama apa sih? Mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup tingkat flora di Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang flora. Apa itu flora? Ada yang tahu? Flora itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Nah, kemudian konsep yang akan kita pelajari, perhatikan. Ya, ada keanekaragaman hayati yang kemarin sudah kita bahas. Jadi apa sih kaitan materi kemarin dengan materi yang akan disampaikan hari ini? Ketika kita sudah tahu, kemarin tingkatannya ada gen, ada spesies, ada ekosistem. Ketika kita sudah tahu, kemudian kita akan lebih tahu lagi flora dan fauna dari keanekaragaman hayati itu termasuk ke dalam keanekaragaman flora asiatis, peralihan, atau bahkan untuk yang terakhir Australis. Seperti itu. Setelah kita tahu persebarannya, kita akan belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi keanekaragaman. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Untuk LKPD, materi, video pembelajaran sudah Ibu share di GCR, sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Apa sih isi modul yang Ibu berikan di GCR? Saya, Bu. Ya, silakan Dela. Tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora asiatis, orientalis, peralihan. Perhatikan gambarnya. Terlihat tidak tampilan share screen dari Ibu? Sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, dilihat. Ada flora dan fauna di Indonesia. Ada yang tahu gambar pertama gambar apa? Bukan. Iya, itu ketika kita makan, ketika sudah tua rasanya manis atau asam? Manis. Iya. Kemudian yang buah kedua, ada yang tahu? Ini biasanya dua. Betul. Kayaknya yang ketiga. Di masa pandemi ini biasanya dimanfaatkan orang diseduh untuk jamu. Apalagi para penderita yang sudah terpapar COVID-19, biasanya mereka mengkonsumsi daun ini. Ada yang tahu? Ayo. Daun kelor mungkin, Bu. Ya, kita lihat lagi gambar yang kedua. Masih flora dan fauna di Indonesia. Ada yang tahu gambar apa yang pertama? Komodo. Yang kedua? Gajah. Komodo ini bisa kita temukan di mana sih? Habitat aslinya di mana Komodo? Pulau Komodo. Nusa Tenggara Timur. Kalau gajah?
Di Lampung, Bu. Di Lampung ada ya? Ya, Sumatera, Lampung, Bu. Sumatera, Gajah Lampung ya. Makanya untuk Web 16 itu dikatakan Iya, Bu. sebagai taman nasional. Ada yang sudah dan gajah ini juga contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian gambar yang selanjutnya. Nah, sekarang dilihat ada bunga apa? Yang pertama Bunga Rafflesia. Ya, Rafflesia Arnoldi dari mana? biasanya dari Bengkulu, Bu, atau Sumatera. Dari gambar kedua. Ada bunga apa itu? Bunga bangkai. Bangkai. Betul ya, Agung. Jawabannya bagus ya. Memang ini adalah bunga bangkai yang terkenal baunya sangat menyengat. Ini di sini ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia Arnoldi yang juga keberadaannya harus kita jaga supaya nanti anak cucu kita juga tahu bunga bangkai itu yang seperti apa, bunga Rafflesia Arnoldi itu yang seperti apa. Sekarang sampai di sini dulu untuk penjelasan materi awal. Ada yang kurang jelas sebelum kita nanti masuk ke forum diskusi? Yang pertama, untuk pembagian kelompok diskusinya masih ingat? Ini bukan ya? Nah, di sini kelompok pertama ada Saka, ada Puja, ada Weni. Kemudian kelompok pertama itu disebut dengan kelompok orient. Untuk kelompok peralihan ada Rizky, ada Ara, ada Eca, ada Vika, kemudian ada Dewi, dan yang terakhir ada Helen. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok Australis, ada Dela, kemudian ada Agisa, ada Sylvia, ada Ilham, ada Anita, ada Yola. Itu nanti untuk nama kelompoknya ya. Nanti silakan kalian masuk ke linknya masing-masing. Nah, sekarang tugas kalian di LKPD, memang kalian sudah baca di sini. Jadi yang pertama itu kan nanti ada tampilan gambar ya. Sudah dibukakan LKPD-nya? Sudah dipelajari? Gambar yang Ibu tampilkan. Nah, tugas kalian di situ kalian mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan persebarannya, termasuk ke daerah Asiatis atau Orientalis, peralihan atau bahkan ke dalam kelompok Australis. Kemudian untuk diskusi yang kedua, Ibu di situ menyampaikan untuk flora yang ada di Indonesia. Ada meranti, ada rotan, kemudian ada hutan kayu putih, kemudian ada matoa, kemudian ada sagu, ada nangka. Nah, tugas kalian mengelompokkan juga atau kalian menyebutkan daerah asal dari flora tersebut. Misalnya meranti itu berasal dari daerah mana ya? Apakah Indonesia bagian barat ataukah Indonesia bagian timur? Kemudian untuk yang terakhir, Ibu sampaikan di situ ada artikel tentang manfaat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Silakan kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Paham untuk tugas yang ada di LKPD yang harus kalian diskusikan? Paham, Bu. Paham. Nah, siap untuk berdiskusi? Paham, Bu. Ya, Bu. Ya. Sekarang kita masuk ruang breakout masing-masing sesuai dengan nama kelompoknya. Ada kelompok orientalis, kelompok peralihan, dan kelompok australis. Silakan boleh diklik masing-masing linknya yang sudah Ibu share di GCR ya. Silakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Australis, ada kendala, kesulitan? Tidak, diobrolkan dengan Agisa, masalahnya seperti apa. Nanti kalian mau tampil untuk membahas yang masalah 1, 2, atau 3 ya. Kelompok orientalis sudah kumpul semuanya? Sasta belum. Didiskusikan ya masalah yang sudah Ibu sampaikan di LKPD. Ada kurang jelas atau ditanyakan, boleh langsung bertanya. Menggunakan sumber belajar dari mana? Weni, Puja, Winona? Kok 1? Kemudian untuk sumber informasi boleh dari internet ya. Boleh dari internet, boleh dari modul, atau dari buku pembelajaran juga boleh. Silakan diskusikan. Nanti ada 10 menit buat diskusi. Setelah selesai diskusi, nanti kita kembali ke main room-nya. Paham ya? Ya, Bu. Kelompok realis, ya. Untuk kelompok peralihan, dengar suara Ibu? Coba untuk kelompok peralihan, dikatakan sebagai fauna asiatis atau orientalis itu cirinya seperti apa? Apa contoh hewannya? Coba
Gajah, Bu. Gajah. Nah, gajah itu cirinya apa, Rizky? Badannya kecil atau besar? Atau besar. Nah, itu ciri yang pertama ya untuk fauna orientalis. Kemudian fauna australis. Contohnya apa menurut kelompok kalian? Cendrawasih, Bu. Burung cendrawasih. Kira-kira Burung nuri, Bu. burung nuri. Waktu diskusinya habis ya? Sudah selesai kan? Bu. Ya, kembali ke main room ya. Kembali ke ruang utama. Silakan kelompok orientalis kembali ke ruang utama. Ya, Bu. Kita kembali ke main room ke ruang utama. Kita akan presentasikan dari masing-masing kelompok. Nanti silakan bahas satu masalahnya. Ya. Boleh ya, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok orientalis. Siapa yang akan mewakili? Ayo dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Sasa akan menampilkan hasil diskusinya, boleh? Atau yang lain? Ya, Bu. Saya. Ya, silakan. Ya, Ini soalnya berdasarkan artikel di atas dan referensi yang ada. Yang jelaskan minimal 6 manfaat keanekaragaman dalam kehidupan. Yang Iya. pertama itu sebagai sumber pangan. Sebagai sumber papan. Pohon mahoni muda berwarna abu-abu halus. Daun kelor, Bu. Sahabat dokter, nyatanya sudah banyak orang Indonesia yang lebih dulu mencoba melakukan pengobatan menggunakan tanaman obat. Pada setiap budaya dan peradaban telah dikenal cara melewati orang yang meninggal. silakan kelompok 2 yang mewakili. Dibaca, Bu. Silakan. Ya, Bu, sih. Mau membahas tentang fauna orientalis, fauna Australia, dan fauna peralihan. Orientalis apa saja contohnya di situ? Contohnya ada orang utan, gajah, harimau, dan Ya. bekantan. Contoh fauna Australia: walabi, Silakan. komodo, anoa, Babi. Ya. babi rusa. Ya, Mau Bu. share screen atau dibaca? Share screen, Bu. Ya, oke. Dari hasil diskusi. Share ya. Apa? Meranti termasuk Nanti dari mana? Indonesia Barat. Ya, kemudian rotan. Rotan dari Indonesia Barat. Ya, kemudian Hutan kayu putih Indonesia Timur. ya, Natoa dari Indonesia Timur. Sagu dari Indonesia Timur. Ya. Dan nangka dari Indonesia Barat. boleh. Ada yang menyanggah atau memang pendapatnya sama? Sama, Bu. Untuk masalah yang pertama, sudah terlihat tampilannya? Belum, Bu. Belum, sabar ya. Bu. Ya, kita lihat sambil kalian lihat LKPD kalian. Kita lihat untuk fauna orientalis ya. Ada apa saja di situ? Kita perhatikan. Ayo, boleh dibantu. Orientalis dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, ada faunanya apa saja? Orangutan, harimau, Orangutan, gajah, dan bekantan. harimau, Gajah, Iya, betul. harimau, bekantan, Bekantan. kemudian ada orang hutan. Jadi kalau kita lihat ada gajah, ada orang hutan, ada harimau, ada bekantan. Sekarang untuk yang kedua, fauna peralihan. Apa sih yang dikatakan fauna peralihan? Ada yang bisa bantu jawab fauna peralihan itu yang seperti apa? Di antara Utara, garis Welage, dan di antara garis dan antara garis garis tengah dan garis dan border. Disebut juga wilayah Weleng. Semakin ke timur dari garis Weleng, jumlah antara fauna garis dan garis reguler itu ada yang namanya apa faunanya? komodo. Ya, ini siapa yang berbicara?
boleh coba menyampaikan pendapatnya untuk fauna perangai. Coba di antaranya adalah apa? Hewan. Bertanduk. Ayo, tadi dibaca tidak hewan berkantung. Betul. Di situ ada angua, ada kudo, ada kuskus, ada babi rusa. Kemudian terakhir, fauna yang masuk ke dalam fauna Australis sudah disebutkan ya untuk kelompok peralihan tadi ya. Jadi untuk contohnya ada, betul, contohnya ada cendrawasih, ada burung nuri, kemudian ada walabi, yang dimana mereka itu memiliki ciri apa yang paling menonjol? Tadi sudah disampaikan, ciri yang menonjolnya yaitu memiliki warna tubuh yang menarik. Itu untuk fauna Australis. Paham ya untuk persebaran faunanya berdasarkan daerah persebarannya? Paham? Paham. Bu, paham, Bu. Paham tidak? Menurut kelompoknya dia, Meranti itu berasal dari Indonesia bagian barat, betul atau tidak? Dari kelompok yang lain? Rotan itu berasal dari daerah mana? Betul, dari Indonesia Darat, Bu. Rotan, ayo. Tadi Dari barat, betul. Tadi Ibu menyebutkan timur ya, harusnya berasal dari daerah barat. Barat. Kalau hutan kayu putih, Indonesia Timur. apakah barat? Matoa itu bisa ditemukan di daerah mana? Ada yang tahu? Papua, Bu. Kita ke permasalahan yang terakhir. Ada artikel yang sudah Ibu berikan di LKPD kalian. Di situ ada manfaat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Sasta bahwa yang pertama manfaat kita lihat artikelnya. Di dalam artikel tersebut manfaat yang paling utama yang dituliskan adalah apa tadi Sasta? Sebagai makanan pokok. Apa contohnya? Ketika kalian lihat di artikel makanan pokok Indonesia bisa berasal dari apa? Yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi, Bu. Padi. Padi. Manfaat yang kedua, Sasa. Cengkeh. Ada apa? Oke. Apalagi? Kunyit kuning. Baca, coba. Temulawak. Loba. Kunyit. Loba. Lengkuas. Kemudian apa lagi? Betul. Lengkuas. Terima kasih, Eca. Lengkuas, ala, merica, kunyit kuning itu bisa dikatakan sebagai sumber rempah-rempah. Jadi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat ketiga. Apa tadi? Tadi yang sudah disampaikan. Ayo, manfaat yang ketiga apa tadi? Rumah dan perabotan biasanya menggunakan kayu Hanya yang maupun dikatakan. rotan, Bu. Iya, kayu ataupun papan seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada rotan, kemudian ada meranti. Kalau rotan itu biasanya digunakan sebagai perabotan, tapi kalau meranti biasanya sebagai papan untuk tempat tinggal. Kemudian bisa kita lihat yang lain ya, tidak hanya dari artikel, tadi bisa juga dari lingkungan yang sering kita temukan. Contohnya misalnya, yang sekarang lagi marak nih, kita sudah belajar tentang apa sih? Gitu. Sedikit saja tidak apa-apa. Penyebaran keanekaragaman hayati. Dan Ya, manfaat kemudian apa lagi? keanekaragaman hayati dalam kehidupan. Manfaat keanekaragaman hayati. Iya, kemudian satu lagi, apa yang kita pelajari? Pengelompokan boleh fauna. dibantu? Iya, pengelompokan fauna berdasarkan apa ya? Wallace dan Weber. Iya, betul. Jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah membahas pengelompokan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Itu yang pertama. Kemudian kita juga tahu flora yang ada di Indonesia itu apa saja. Tadi yang sudah Ibu tampilkan ada Rafflesia arnoldi, ada bunga bangkai, ada ciplukan, kemudian ada lagi meranti yang berasal dari Indonesia bagian barat, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kita belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati. Ternyata banyak ya manfaat dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu sendiri. Contoh diantaranya yang sekarang marak sering kita gunakan, diantaranya ada daun kelor ya. Daun kelor di mana dipercaya untuk menangkal atau bahkan menyembuhkan untuk virus COVID-19 itu sendiri.
Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Jadi, iya, untuk materi hari ini rasa cukup ya. Untuk minggu depan kita akan belajar masih sama dengan KD yang sama, KD 3.2 tentang persebaran flora dan fauna untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang usaha apa yang harus kita lakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi kita akan belajar usaha pelestariannya seperti apa, supaya nanti anak cucu kita itu tidak hanya dengar cerita seperti dinosaurus, yang sekarang kita hanya tahu dengar ceritanya tanpa bisa melihat dinosaurus itu sendiri seperti apa. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Materi juga ini classroom-nya. Untuk hari ini nanti setelah kalian doa penutup kita akhiri hari ini, nanti kalian kerjakan post test yang Ibu share di Google Classroom kalian. Ibu akan lihat nilai kalian untuk menjawab pembelajaran hari ini. Ya. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini Ibu rasa materi kita sampai di sini. Ya, sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Silakan boleh dipimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Weni boleh? Weni? Oh ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Belajar lagi di rumah, jangan lupa protokol kesehatan 6M-nya selalu dijaga, ditaati ya. Kita ketemu lagi minggu depan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bu. Ibu.